Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Awalan haya bina nashkurullahi azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'aman katsiran hatta nastati' an najtami'a fi hadzal makan al-mubarak. Thaniyan salatan wa salaman ala habibina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad hamalan nas minaz zulumati ilan. Baik, perkenalkan, nama saya Adrian Nur Farhan dengan NIM 0301221064 sebagai ketua kelompok entrepreneur team, dan rekan saya adalah Perkenalkan, nama saya Windy Rawati dengan NIM 0301222072. Perkenalkan, nama saya Hafsah Devianti Saragi dengan NIM 0301222056. Baiklah, di sini kami akan memaparkan strategi pengelolaan resiko bisnis. Pertama, pengertian resiko bisnis. Resiko bisnis adalah kemungkinan terjadi suatu peristiwa atau kondisi yang dapat berdampak negatif pada pencapaian tujuan bisnis atau kinerja perusahaan. Setiap aktivitas bisnis selalu mengandung risiko, baik risiko yang dapat dikendalikan maupun risiko yang tidak dapat dikendalikan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang risiko bisnis sangat penting untuk membantu perusahaan dalam mengelola dan memitigasi risiko tersebut secara efektif. Mengelola risiko dalam bisnis adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk menjamin keberlangsungan dan kesuksesan sebuah usaha. Setiap bisnis, baik besar maupun kecil, pasti menghadapi berbagai risiko yang dapat mempengaruhi operasional dan kinerjanya. Oleh karena itu, mengelola risiko secara efektif menjadi kunci untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan peluang yang ada. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tujuan pengelolaan risiko bisnis. Tujuan dari pengelolaan risiko bisnis diantaranya yaitu yang pertama, melindungi aset dan sumber daya perusahaan. Risiko-risiko seperti kebakaran, bencana alam, pencurian, atau kerusakan dan mengancam aset fisik perusahaan seperti gedung, peralatan, dan persediaan yang lain. Kemudian, menjaga kelangsungan operasional, meminimalkan kerugian finansial, mematuhi peraturan dan regulasi, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, dan yang terakhir, meningkatkan daya saing perusahaan. Secara keseluruhan, pengelolaan risiko bisnis bertujuan untuk melindungi dan memaksimalkan nilai perusahaan dengan mengelola risiko-risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan bisnis. Dengan pengelolaan risiko yang efektif, perusahaan dapat mengurangi dampak negatif dari risiko-risiko tersebut dan meningkatkan kemampuannya untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai jenis-jenis resiko bisnis. Secara umum, resiko bisnis dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, resiko operasional. Resiko operasional adalah resiko yang timbul dari kegagalan atau ketidakcukupan proses internal, sumber daya manusia, sistem, atau kejadian eksternal yang dapat mengganggu operasi bisnis. Contohnya seperti kerusakan mesin, kegagalan sistem IT, kesalahan karyawan, ataupun bencana alam. Yang kedua, resiko keuangan. Resiko keuangan adalah resiko yang terkait dengan pengelolaan keuangan perusahaan,
seperti resiko likuiditas, resiko kredit, resiko suku bunga, dan resiko nilai tukar mata uang. Resiko ini dapat mempengaruhi arus kas, profitabilitas, dan nilai perusahaan. Yang ketiga, resiko strategis. Resiko strategis adalah resiko yang timbul dari pengambilan keputusan strategis yang salah atau ketidakmampuan perusahaan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Contohnya, seperti kegagalan dalam penetrasi pasar baru, keputusan investasi yang salah, atau ketidakmampuan beradaptasi dengan perubahan teknologi. Yang keempat, resiko kepatuhan. Resiko kepatuhan adalah resiko yang timbul dari ketidakpatuhan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Resiko ini dapat menyebabkan perusahaan dikenakan denda atau sanksi hukum yang dapat merugikan bisnis. Yang kelima, resiko reputasi. Resiko reputasi adalah resiko yang timbul dari persepsi negatif publik terhadap perusahaan yang dapat mempengaruhi kepercayaan pelanggan, mitra, dan pemangku kepentingan lainnya. Resiko ini dapat terjadi akibat skandal, kegagalan produk, atau praktik bisnis yang tidak etis. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi pengelolaan resiko bisnis. Strategi pengelolaan resiko bisnis merupakan aspek yang sangat penting untuk menjamin keberlangsungan dan keberhasilan suatu bisnis. Beberapa strategi pengelolaan resiko bisnis diantaranya yaitu yang pertama, mengidentifikasi resiko. Langkah pertama dalam pengelolaan resiko adalah mengidentifikasi resiko-resiko yang mungkin dihadapi oleh bisnis. Resiko dapat berasal dari berbagai sumber seperti resiko operasional, resiko keuangan, resiko hukum, resiko reputasi, dan resiko eksternal seperti perubahan ekonomi, politik, ataupun bencana alam. Mengidentifikasi resiko bisnis adalah langkah penting dalam manajemen resiko yang efektif. Kemudian yang kedua, analisis resiko. Setelah mengidentifikasi, langkah-langkah selanjutnya adalah menganalisis resiko. Analisis resiko melibatkan penilaian terhadap kemungkinan terjadinya resiko dan dampak yang ditimbulkan jika resiko tersebut terjadi. Analisis ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif atau penilaian berdasarkan pengalaman dan penilaian subjektif, atau metode kuantitatif, penilaian berdasarkan data, numerik, dan modal matematika. Kemudian yang ketiga, evaluasi resiko. Setelah menganalisis resiko-resiko tersebut perlu dievaluasi untuk menentukan prioritas penanganan. Resiko-resiko yang memiliki kemungkinan tinggi dan dampak besar harus menjadi prioritas utama untuk dikelola. Evaluasi resiko juga dapat mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti biaya penanganan resiko, sumber daya yang tersedia, dan toleransi resiko perusahaan. Kemudian yang keempat, pengelolaan resiko. Berdasarkan hasil evaluasi resiko, perusahaan dapat memilih strategi pengelolaan resiko yang tepat. Pengelolaan resiko bisnis adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola resiko yang berpotensi mempengaruhi pencapaian tujuan bisnis. Ada beberapa strategi utama dalam menggunakan pengelolaan resiko bisnis, diantaranya yaitu menghindari resiko, yaitu strategi ini melibatkan upaya untuk menghindari aktivitas atau situasi yang berpotensi menimbulkan resiko. Kemudian, mitigasi resiko, yaitu strategi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya resiko atau mengurangi dampak negatif jika resiko tersebut terjadi. Kemudian, transfer resiko. Transfer resiko melibatkan pengalihan sebagian atau seluruh resiko kepada pihak lain seperti perusahaan, asuransi, atau pihak ketiga. Dan yang terakhir, penerimaan resiko. Dalam beberapa kasus, resiko mungkin diterima jika biaya mitigasi atau transfer resiko terlalu tinggi atau jika resiko tersebut dianggap dapat diterima oleh bisnis. Kemudian yang kelima, pemantauan dan tinjauan. Setelah strategi pengelolaan risiko diterapkan, perusahaan perlu terus memantau dan meninjau risiko secara berkala. Hal ini diperlukan karena lingkungan bisnis selalu berubah, sehingga risiko baru mungkin muncul dan risiko yang ada mungkin berubah. Pemantauan dan tinjauan risiko memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan strategi pengelolaan risiko sesuai dengan kondisi terbaru. Kemudian yang keenam, budaya manajemen risiko. Untuk pengelolaan risiko yang efektif, diperlukan budaya manajemen risiko yang kuat dalam bisnis. Ini melibatkan pelatihan karyawan, komunikasi yang baik, dan dukungan dari manajemen puncak untuk memprioritaskan manajemen risiko. Kemudian, yang terakhir, pelaporan dan dokumentasi. Penting untuk mendokumentasikan proses manajemen risiko dan melaporkan hasilnya kepada pemangku kepentingan yang relevan. Hal ini membantu memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan risiko bisnis.
Dari penjelasan yang telah kami paparkan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan risiko bisnis merupakan aspek yang sangat penting bagi keberlangsungan dan kesuksesan suatu usaha. Tujuan utama pengelolaan risiko bisnis adalah untuk melindungi aset dan sumber daya perusahaan, menjaga kelangsungan operasional, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, dan meningkatkan daya saing perusahaan. Strategi pengelolaan risiko bisnis meliputi identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, pengelolaan risiko, menghindari, mitigasi, transfer atau menerima risiko, pemantauan dan tinjauan, membangun budaya manajemen risiko, serta pelaporan dan dokumentasi. Dengan pengelolaan risiko yang efektif, bisnis dapat meminimalkan potensi kerugian, memanfaatkan peluang dengan lebih baik, dan meningkatkan kemampuannya untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Baiklah, sekian dari kami tentang bagaimana strategi pengelolaan risiko bisnis. Bahwasannya di dalam berbisnis ada saja risiko-risiko yang kita alami, memiliki kerugian atau memiliki keuntungan. Ketika kita memiliki kerugian, bagaimana caranya supaya kita bisa mengendalikan atau membentuk strategi bisnis kita ke depan agar lebih maju. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Pada tambahan bersama dengan enam tambahan bersama dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.